diindikasi itu yang melakukan itu keluarga terdekat korban. Dia membawa barang bukti yang mungkin alat itu yang dihilangkan oleh dia yang dipakai untuk melakukan eksekusi atau membunuh dua korban itu tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan saya Herusanto tentunya di channel saya. Sebelumnya saya mendoakan kepada teman-teman dimanapun teman-teman berada, baik yang ada di dalam maupun di luar, mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan. Pada kesempatan kali ini saya ucapkan terima kasih yang sangat luar biasa kepada teman-teman semuanya yang sudah mensupport channel saya, sehingga saya dapat lebih bersemangat lagi membuat konten-konten, dan mudah-mudahan konten ini dapat bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Dan kepada yang belum, silahkan teman-teman semuanya untuk mensubscribe terlebih dahulu, like, komen, juga share ya. Teman-teman semuanya, pada kesempatan hari ini saya sedikit akan berbincang atau mungkin bisa dikatakan sharing juga dengan teman-teman semuanya terkait kasus pembunuhan yang terjadi di Kampung Ciseti, Kecamatan Jalan Cagak, Kabupaten Subang. Teman-teman semuanya, di TKP dalam mengungkap kasus pembunuhan ini, polisi memang mengambil beberapa barang bukti ya, barang bukti yang memang barang bukti tersebut sudah dibawa ke pihak kepolisian, dan akhirnya ada hasil autopsi ya, mengatakan bahwa kematian yang menyebabkan dua orang ini mati itu disebabkan karena memang ada benturan dari benda tumpul ya. Dan seperti yang memang kita ketahui semuanya di media sosial, benda ini adalah papan cucian yang sering bisa digunakan untuk sebagai alas cucian ya. Nah, tetapi dalam hal ini saya berpikir bahwa penjahat ini sampai sekarang ini pihak kepolisian belum merilis ya dan siapa pelaku dan modusnya seperti apa. Karena memang menurut saya ini pelaku memang sangat profesional sekali teman-teman semuanya, sangat cerdas. Ini cara berpikir saya. Kenapa? Seperti halnya contoh ya, mungkin dengan korban mesti dibasuh dengan air terlebih dahulu ya kan. Terus mungkin ada beberapa baju korban yang ada di dalam bak. Jadi seolah si pelaku pembunuhan ini sudah mengetahui betul hal apa saja yang sekiranya dapat menjerat dia dan menjebloskan dia untuk masuk ke tahanan teman-teman, sehingga dia mendapatkan hukuman yang setimpal dengan apa yang dia lakukannya. Itu yang pertama ya. Terus yang kedua, sekarang kita berbicara tentang alat bukti yang mungkin diketemukan di TKP oleh pihak polisi, yaitu papan cucian tadi. Nah, kalau memang itu benar mati dengan benda tumpul, dan benda tumpulnya itu tadi dikatakan adalah papan cucian, cara berpikir kita pasti yang namanya sidik jari itu menempel di tempat yang digunakan untuk alas cucian itu. Tetapi kan sampai saat ini memang belum ada dan belum terungkap ya jejaknya gitu, yang memang hasil penelitian dari pihak kepolisian terkait benda yang digunakan, yang diindikasi digunakan untuk memukul si korban. Nah, berarti di sini saya melihat ini adalah sebuah kecerdasan, kepintaran yang dimiliki memang oleh si pelaku pembunuhan itu tadi. Nah, yang jadi pertanyaan saya adalah, apakah memang ada benda tumpul lain yang mungkin dengan sengaja oleh si pelaku dibawa, tidak ditinggalkan di lokasi, lalu dia hanya meninggalkan benda tumpul itu tadi yang memang diketemukan di TKP, yang tadi saya sebutkan bentuknya adalah menurut berita itu papan untuk pencucian. Nah, kan sebenarnya ini yang menjadi pertanyaan ya. Nah, kenapa saya ada pertanyaan seperti itu? Karena memang saya melihat ada sebuah profesionalisme yang dimiliki oleh pelaku itu sendiri. Kenapa? Dapat teman-teman bayangkan, sekarang sudah waktunya 2 minggu lebih memang belum diketemukan. Padahal barang bukti ya papan gilingannya itu tadi diketemukan. Berarti memang jejaknya ini di dalam papan cuciannya ini belum bisa menguatkan untuk bagaimana pelaku ini ditangkap dengan barang bukti yang di TKP teman-teman. Sekali lagi,
mungkin kita hanya berasumsi saja, karena memang apapun asumsi kita, pendapat kita ya, pendapat netizen itu tidak akan dijadikan dasar untuk polisi untuk bagaimana bisa mengungkap kasus pembunuhan yang terjadi di Kampung Siseti, Kecamatan Jalan Cadar, Kabupaten Subang ini. Tetapi berdasarkan sumber dari media yang memang kita tangkap, sehingga akhirnya pikiran kita melayang dan berasumsi. Walaupun memang asumsi kita juga tetap ya teman-teman semuanya, kita selalu mengedepankan asas praduga tak bersalah ya. Nah, seperti halnya juga ada hal yang disampaikan oleh pihak kepolisian, tentunya itu berdasarkan hasil penelitian ya. Ada yang mengatakan bahwa memang sudah disampaikan bahwa memang pembunuhan ini diindikasi itu yang melakukan itu keluarga terdekat korban. Sehingga kan pikiran kita juga ikut terbawa ya. Siapa yang namanya orang-orang terdekat itu banyak kan, bisa kalau orang terdekat itu bisa ayah, bisa ibu, bisa kakak, bisa adik, bisa pacar, bisa siapa saja. Kita kan ini hanya berasumsi. Nah, saya kembali kepada pokok bahasan yang tadi terkait papan cucian itu. Apakah mungkin menurut teman-teman semuanya ya, karena memang kepintaran yang dimiliki oleh pembunuh itu tadi, sehingga dia meninggalkan barang bukti, dan barang bukti itu juga sudah dibersihkan sama dia, disterilkan untuk tidak terdetek oleh pihak kepolisian karena dengan kecerdasan dan yang dia miliki. Terus dia membawa barang bukti yang mungkin alat itu yang dihilangkan oleh dia yang dipakai untuk melakukan eksekusi atau membunuh dua korban itu tadi. Nah, itu yang saya tanyakan kepada teman-teman. Jadi mungkin teman-teman dapat bayangkan ya apa yang saya sampaikan seperti itu tadi. Coba teman-teman mungkin menurut pendapat teman-teman seperti apa. Sekali lagi, walaupun memang pendapat kita ini tidak akan dijadikan dasar oleh pihak kepolisian ya. Walaupun memang sekali lagi saya garis bawahi, asumsi apa yang kita sampaikan itu tidak menyudutkan kepada seseorang, karena memang menurut saya itu hanya pihak kepolisian lah yang berhak untuk menunjuk atau memutuskan nanti mungkin dalam press release ya, terkait apa yang memang dijelaskan di dalam sebuah aturan ya, yang saya tahu itu KUHP 184 ya, terkait keterangan saksi, terkait keterangan para ahli, terkait juga surat seperti yang tempo hari pernah saya jelaskan, keterangan dari Puslab 4, forensik dan lain sebagainya, petunjuk juga mungkin nanti pengakuan terdakwa. Itulah teman-teman. Jadi kepada teman-teman, saya pengen teman-teman berkomentar seperti apa pendapat teman-teman. Mungkin itu saja teman-teman ya, biar durasinya tidak terlalu lama. Demikian dari saya, dan itu juga merupakan pemikiran dan analisis saya, bagaimana menurut pemikiran teman-teman. Sekali lagi kita doakan mudah-mudahan tidak akan pernah berhenti saya. Mudah-mudahan almarhum Amelia Mustika Ratu dan ibunya diterima amal ibadahnya, diampuni segala dosanya, dan mendapatkan tempat di sisinya. Juga mungkin ini yang paling penting, mudah-mudahan kepolisian agar diberikan kemudahan, diberikan jalan untuk bagaimana bisa secepatnya mengungkap pelaku ini. Demikian teman-teman, wabillahi taufiq wal hidayah wal inayah wal barakah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berapa korek